Impian Nugra Putrajaya bersama Alif di sini selaku saudara saya akan memperkenalkan sinopsis dari cerpen yang saya buat ke Alif dan kalian semua. Sinopsisnya berisi seperti ini. Nura dan keempat temannya berjuang menyiapkan tari modern untuk lomba di sekolah. Diskusi awal dipenuhi perdebatan karena perbedaan pendapat mengenai konsep tarian. Nura sempat meyakinkan teman-temannya untuk membawakan lagu Summer Rain yang dibawakan oleh Jeffrey dengan syarat harus mempelajarinya dalam satu malam. Meski sempat pesimis, Nura kembali percaya diri akibat perkataan sang bunda. Sayangnya, usaha Nura sia-sia. Tarian yang sudah ia hafalkan dalam semalam tidak jadi ditampilkan karena pelatih dan teman-teman tidak percaya Nura dapat menguasai seluruh gerakan hanya dalam semalam. Dengan lapang dada, Nura menerima keputusan tersebut dan kembali berlatih dengan lagu baru dengan semangat. Kerja keras mereka terbayar lunas. Mereka berhasil menjadi juara 3 dalam lomba tari modern tersebut. Sekarang saya ingin memperkenalkan unsur intrinsik dari cerpen saya. Cerpen saya bertemakan perjuangan dalam menghadapi tantangan bersama dan pentingnya rasa percaya diri. Lalu ada penokohan dan perwatakan. Nura sebagai protagonis, Bunda sebagai protagonis, pelatih sebagai antagonis, dan guru sebagai tritagonis, teman-teman sebagai antagonis. Nura sebagai tokoh utama adalah anak yang selalu ingin berusaha dan sabar. Yang kedua, ada teman-teman, yaitu orang yang mengikuti lomba dengan Nura. Lalu, pelatih adalah orang yang melatih Nura dan teman-teman untuk perlombaan. Lalu, ada Bunda sebagai motivator Nura untuk tetap percaya diri dan semangat. Lalu, yang terakhir ada guru sebagai pemberi nasihat kepada muridnya agar tidak bertengkar. Alur cerpen yang saya buat adalah alur maju karena cerita berjalan secara kronologis dari awal perencanaan lomba sampai hasil perlombaan. Lalu, latar dari cerpen yang saya buat, latar tempatnya ada pojok lorong sekolah, kelas, ruang tamu, rumah, dan panggung perlombaan. Yang kedua ada latar waktu, yaitu siang itu, sore itu, Jumat siang, pada hari Sabtu, hari Minggu, dan hari perlombaan. Lalu yang ketiga ada latar suasana. Ada tegang, bahagia, sedih, kecewa, dan penuh semangat. Lalu selanjutnya ada sudut pandang. Cerpen saya menggunakan sudut pandang orang pertama tunggal, yaitu aku, dan terkadang menggunakan sudut pandang orang pertama jamak, yaitu kami. Amanat dari cerpen saya, dalam sebuah tim diperlukan rasa ikhlas untuk mengesampingkan keinginan pribadi demi kepentingan dan keputusan bersama. Yang terakhir ada gaya bahasa atau majas. Saya mempunyai 2 majas yang terlampir di cerpen saya, namun keduanya sama-sama majas metafora. Yang pertama ada dialog, mataku berbinar, aku menaruh harapan besar di lagu ini. Dan yang kedua, aku pulang ke rumah dengan senyum yang mengembang, membayangkan aku dan teman-teman tampil dengan kostum indah seperti kupu-kupu di taman bunga. Lalu, saya akan memperkenalkan nilai ekstrinsik yang terkandung di dalam cerpen saya. Yang pertama ada nilai moral, yaitu ketekunan dan sabar. Keberhasilan bersama lebih penting daripada keinginan pribadi. Seperti dialog saat ini, mendengarkan hal tersebut, aku merasa bahwa usaha yang aku lakukan itu sia-sia. Potongan teks tersebut menunjukkan ketika harus menerima kenyataan bahwa apa yang telah diusahakan menjadi sia-sia. Lalu ada potongan teks lagi yang berbunyi, mengetahui hal tersebut, aku menyetujui untuk menggunakan lagu yang dipilih oleh pelatihku. Potongan teks tersebut menunjukkan sikap sabar dan lapang dada menerima keputusan bersama. Lalu selanjutnya ada nilai religius. Nilai ikhlas muncul dari dalam diri Nura untuk ikhlas mengalah demi kepentingan bersama. Seperti potongan teks berikut, mengetahui hal tersebut, aku menyetujui untuk menggunakan lagu yang dipilih oleh pelatihku. Potongan tersebut menunjukkan kerelaan Nura untuk mengesampingkan keinginan pribadi demi kepentingan bersama. Lalu selanjutnya ada nilai pendidikan, menumbuhkan rasa tanggung jawab atas apa yang telah diusulkan. Teks tersebut berbunyi seperti ini.
Aku ingin menampilkan dan mengajarkan yang terbaik kepada teman-teman. Potongan teks tersebut menunjukkan bahwa Nura bertanggung jawab untuk menghafal gerakan dari lagu yang dia usulkan. Lalu yang terakhir ada latar belakang sosial dan budaya. Lingkungan sekolah mendorong persaingan secara sehat dengan berbasis kebudayaan. Potongan teks itu berisi, saat itu sekolahku sedang mengadakan perlombaan sekaligus bazar Nusantara. Potongan teks menunjukkan upaya sekolah untuk melestarikan budaya lokal yang diikuti oleh perkembangan zaman. Ada yang mau ditanyain nggak? Kenapa sih teman-teman lu itu disebut antagonis? Karena menurut saya teman-teman saya itu berbohong kepada saya, karena mereka tuh kan awalnya bilang oke aja, dan itu tuh memberi harapan kepada saya pribadi. Lalu setelah saya sudah berusaha semaksimal mungkin, mereka malah berbohong pada saya dan bilang kalau mereka masih meragukan saya, dan itu menurut saya tuh sakit ya, karena usaha saya tuh menjadi sia-sia, dan itu tuh menurut saya sangat jahat sih, tapi masih dalam kategori jahat di kesaksian pribadi saya gitu. Terima kasih ya udah mau mendengarkan sinopsis unsur intrinsik dan ekstrinsik dari cerpen yang saya buat. Terima kasih. Sama.